Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Algoritma Pemrograman dari Program Studi Pendidikan Komputer Universitas Mula Warman. Perkenalkan, saya Najwa Hawalinia sebagai moderator dan pemateri pada hari ini, dan teman-teman saya yaitu Pasya Aidil Fitri dan Sigit Darwanto Cahyadi. Baik, kami akan membahas tentang menjelaskan 5 program yang terdapat pada pembelajaran Python. Baik, saya akan menjelaskan tentang array. Array itu apa sih? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data atau variabel dengan data yang sama. Nah, array memiliki 3, yaitu array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array multidimensi. Saya akan menjelaskan tentang array 2 dimensi. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada variabel serta isi dari variabel. Nah, variabel yang diisi dengan sebuah list kecepatan sebuah motor. Nomor yang berada di atas adalah isi dari variabel tersebut. Nomor di atas bukanlah nomor atau kecepatan motor asli, tapi hanyalah contoh saja. Nah, di bagian sini adalah sebuah print atau perintah outputan untuk keluar suatu output yang kita inginkan. Nah, pada bagian pertama kode, setiap baris dari list kecepatan motor dicetak satu persatu. Kode ini akan mencetak setiap baris atau sublist dari list kecepatan motor. Setiap baris berisi 10 angka yang mewakili kecepatan motor pada berbagai kondisi. Misalnya, saya ingin mencetak kecepatan motor dengan indeks 0. Maka akan mencetak baris pertama yang berisi kecepatan motor pada kondisi pertama. Nah, bisa dilihat outputannya jika saya memerintahkan untuk ngeprint kecepatan motor indeks pertama, maka baris yang akan keluar adalah baris yang paling atas dan paling pertama. Nah, lalu ada perintah cetak kedua, yaitu pada bagian kedua terdapat 2 loop yang bersarang untuk mencetak setiap elemen dari list kecepatan motor satu persatu. Loop pertama, for i in range 10, akan mengiterasi melalui setiap baris dari kecepatan motor, dan loop kedua, for j in range 10, akan berinteraksi elemen dari dalam setiap baris. Setiap elemen dicetak satu persatu dan hasilnya akan terlihat sebagian angka yang dicetak baris per baris. Nah, outputannya bisa dilihat, ia mengeluarkan angka tersebut secara satu persatu dan baris per baris. Lalu ada perintah output ketiga, yaitu pada bagian ketiga, kode menggunakan pendekatan lain untuk mencetak elemen-elemen dalam list kecepatan motor dengan menambahkan spasi di setiap angka-angka pada setiap baris. Nah, loop pertama, for a in kecepatan motor, mengiterasi setiap baris atau sublist dari kecepatan motor. Dan loop kedua atau baris kedua, for b in a, mengiterasi elemen-elemen dalam baris tersebut. Di baris kedua, angka dicetak dengan n sama dengan dan tanda kutip untuk memastikan ada spasi di antara angka-angka pada satu baris. Perintah print yang kedua digunakan untuk membuat baris baru setiap mencetak semua angka dalam satu baris. Nah, bisa dilihat di sini outputannya kita mengoutput semua dari isi dari variabel array tersebut, yaitu variabel kecepatan motor. Nah, baik dari baris kedua sampai baris terakhir dan dari kolom pertama dan kolom terakhir. Baik, kesimpulan dari array yang saya jelaskan adalah bagian pertama kode mencetak setiap baris dari kecepatan motor. Bagian kedua, kode mencetak setiap elemen dalam list 2D satu persatu. Lalu bagian ketiga, kode mencetak elemen-elemen dengan spasi antar angka dalam satu baris dan menggunakan baris baru setelah mencetak satu baris lengkap.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Pasya Adil Fitri dengan NIM 47. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman sederhana looping. Baik, di baris pertama ada variabel ulang sama dengan 7. 7 di sini merupakan sebuah nilai yang diatur untuk seberapa banyak looping yang akan berjalan, yaitu sebanyak 7 kali. Baru di baris kedua ada for i in range buka kurung ulang, variabel ulang. Range di sini berfungsi untuk menghasilkan serangkaian angka mulai dari angka 0 hingga pengulangan minus 1, yaitu range dari angka 0 hingga angka 6. Baru i di sini merupakan sebuah variabel yang akan berisi sebuah angka yang dihasilkan oleh range di sini dari setiap iterasi tersebut. Baru di baris ketiga ada print f-string pengulangan yang ke tutup kurawal variabel i. Jadi f-string ini berfungsi untuk mencetak string yang dapat menyisipkan nilai variabel yang ada di variabel tersebut. Baru setiap iterasi nilai i akan digabungkan dengan teks pengulangan yang ke ini. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya tuh seperti ini. Pengulangan yang ke 0 yaitu baris pertama hingga pengulangan yang ke-6 yaitu baris ke-7. Baik, sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program sederhana operasi set. Set dalam Python merupakan salah satu jenis struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen yang unik dan tidak berurutan. Jadi di baris pertama ini merupakan variabel set 1 dengan elemen 1, 2, dan 3. Baru di set kedua ada variabel 2 dengan elemen 3, 4, dan 5. Di baris ketiga ada union. Union ini merupakan sebuah hasil gabungan dari kedua himpunan ini tanpa duplikasi elemen. Baru intersection. Intersection ini merupakan sebuah hasil elemen yang sama atau yang terdapat di kedua himpunan ini. Baru difference. Difference ini merupakan hasil elemen yang ada di set 1 tetapi tidak ada di set kedua. Di set 2 ini, variabel 2. Baru di symmetric difference. Symmetric difference ini adalah hasil elemen yang ada di salah satu himpunan ini, tetapi dia tidak ada di kedua elemen ini secara bersamaan. Jadi contohnya tuh seperti ini. Contohnya tuh ini juga sebenarnya sama. Di baris pertama yaitu set 1 dengan elemen 1, 2, dan 3. Berarti di baris kedua ada variabel 2, set 2 dengan elemen 3, 4, dan 5. Baru di baris ketiga adalah union. Seperti tadi, yaitu sebuah gabungan dari kedua variabel ini tanpa tanpa mengeluarkan elemen yang sama, 3 di sini. Baru itu ada intersection. Intersection tuh ini, yaitu angka yang sama dari kedua set ini, kedua himpunan ini. Baru itu ada difference. Difference ini kita menggunakan set 1. Jadi difference-nya tuh ini. Karena di set kedua kita tidak ada yang sama
set 1, baru tuh ada symmetric difference. Symmetric difference tuh ini 1, 2, 4, dan 5. Karena angka atau elemen ini tidak bukan yang sama dari kedua set ini, merupakan elemen yang tidak sama dari kedua set ini. Baik, sekian dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan selanjutnya yaitu def. Nah, di sini def nama lengkap Return Najwa Hawalinia yaitu mendefinisikan fungsi bernama nama lengkap yang menggambarkan string Najwa Hawalinia. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nama lengkap. Yang selanjutnya yaitu def umur yaitu mendefinisikan fungsi bernama umur yang mengembalikan angka 19 ini. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan umur dari pengguna tersebut. Wih. Nah, yang selanjutnya yaitu def alamat, yaitu mendefinisikan fungsi bernama alamat yang mengembalikan stringnya yaitu di Jalan FL Dr. Tobing Muara Muntai. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan alamatnya. Yang selanjutnya yaitu def pekerjaan, yaitu return arsitektur, yaitu mendefinisikan fungsi yang bernama pekerjaan yang mengembalikan string arsitektur tersebut. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu def hobi, return membaca, menyanyi, mendekor, yaitu mendefinisikan fungsi hobi tersebut yang mengembalikan string membaca, menyanyi, dan mendekor. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan hobi. Yang selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap, print nama lengkap, koma nama lengkap, yaitu mendefinisikan yang mencetak nama lengkap diikuti dengan hasil dari fungsi nama lengkap tersebut. Dan selanjutnya yaitu definisi tampilkan umur, yaitu mendefinisikan prosedur bernama tampilkan umur yang mencetak umurnya tersebut yang di sini ya, yang 19 tadi itu. Dan yang selanjutnya def alamat, yaitu untuk mendefinisikan alamat untuk yang akan dicetak. Yang selanjutnya def pekerjaan untuk mendefinisikan prosedur bernama pekerjaan yang untuk mencetak pekerjaan dari yang tadi saya jelaskan. Dan yang selanjutnya def tampilkan hobi, print hobi yang sudah kita buat tadi itu yaitu hobinya. Dan di sini ada def tampilkan biodata, tampilkan nama lengkap. Semua yang kita buat tadi itu ada 5 nama lengkap, umur, alamat, pekerjaan, serta hobi. Nah, di sini itu fungsinya mendefinisikan yang di sini semua itu fungsinya mendefinisikan prosedur utama, yaitu menampilkan biodata tersebut yang di print ini, yang memanggil semua prosedur itu, yang kelima-limanya yang telah didefinisikan sebelumnya untuk menampilkan semua informasi biodata. Dan kita akan F5 itu dia langsung menampilkan langsung lengkap itu kan, nama lengkapnya yaitu Najwa Hawalina, umurnya 19 tahun, alamat Jalan FL Dr. Tobing Muara Mungitai, pekerjaannya arsitektur dan hobi membaca, menyanyi, mendekor. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian if else. Nah, di sini saya sudah membuat program dan tujuan program ini yaitu untuk mengelola data mahasiswa dengan cara memasukkan nama dan password. Program akan memeriksa apakah nama tersebut yang sudah dimasukkan sudah terdaftar atau belum. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, yang pertama ini yaitu pendefinisian nama data mahasiswa. Yang di sini mahasiswa sama dengan dalam kurung kurung kurawa -2 Najwa -2 19 Juli itu yaitu di sini kita membuat sebuah dictionary.
yang bernama mahasiswa ini yang berisi satu entry di mana kuncinya yaitu nama Najwa dan nilainya yaitu 19 Juli yang bisa dianggap sebagai passwordnya, dan yaitu input nama. Di sini ada nama sama dengan input dalam kurung masukkan nama. Nah, di sini program ini meminta pengguna untuk memasukkan nama yang ingin dicetak atau ditambahkan ke dalam data mahasiswa tersebut. Nah, yang selanjutnya itu pemeriksaan nama tersebut yang terdapat di dalam codingan ini, yaitu ada if nama in mahasiswa case dalam kurung tutup kurung titik dua, terus di bawahnya print dalam kurung nama sudah terdaftar. Nah, program ini memeriksa apakah nama yang dimasukkan ada dalam dikunci-kunci dictionary mahasiswa. Jika ada program maka akan memberitahu pengguna bahwa nama tersebut sudah terdaftar. Dan jika belum, ya daftarkan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya yaitu menambahkan nama baru, yaitu else print nama belum terdaftar. Nah, yang di sini yang saya jelaskan namanya yang belum terdaftar dan pilih sama dengan input tambah user. Iya, iya itu untuk yes atau n itu untuk no. If pilih sama dengan 2, y or pilih sama dengan y. Password sama dengan input dalam kurung masukkan password. Mahasiswa nama sama dengan password. Nah, jika nama belum terdaftar, program akan menanyakan apakah pengguna ingin menambahkan nama tersebut ke dalam daftar. Pengguna dapat menjawab dengan Y, ya, atau N, tidak. Nah, yang selanjutnya input password. Pengguna memilih untuk menambah, program meminta pengguna untuk memasukkan password dan kemudian menambahkan entry baru ke dalam dictionary mahasiswa dengan nama sebagai kunci dan password sebagai nilai. Else-nya print program selesai. Sekian dari penjelasan codingan saya. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.